Gue gak percaya setan, tapi pas di situ gue panik. Gak bohong gue, gak munafik, gue takut di situ. Kata gue, ya udah turun aja dulu. Enggak, abang mau nggak tinggal di sini temenin aku. Tinggal di sini Temenin. Kata gue, emang kamu di sini sama siapa? Aku sendirian bang, aku nggak punya teman. Kata gue, aji, kata gue. Ya udah, gue sampai gini aja kata gue. Kalau emang lu mau ditemenin sama gue di sini, anterin kita pulang dulu. Masalah gue tinggal di sini, kita obrolin di bawah. Gue gituin bang. Negosiasi. Emang gak masuk akal, gak masuk akal dong. Tapi gue juga, ya udah daripada gue ngobrol di situ, anak-anak kesetak turun, ya udahlah, udah tuh turun. Gue masih mikir, ini orang bisa jalan loh, yang tadinya gak bisa jalan bangunin gak bisa. Tapi gue masih gak percaya nih orang kesurupan. Tapi gimana ya? Ada yang ngeliat sok, ada yang naik. Hah? Naik di mana lu? Kata gue. Ada pendaki naik. Di mana? Itu tadi pakai baju merah, bawa keril. Itu bukan jalur, cuy. Udah paham, karena mungkin Ubay udah paham keangkeran salah. Tapi anak-anak yang sekarang ini, ya udah dibilang polos juga enggak sebenarnya. Cuma karena spontan aja ngeliat. Kata gue, serius lu? Iya tadi pakai baju merah. Anjing, kata gue. Itu masih jauh ke pos 3, masih jauh banget. Masih di pos 4, baru turun dari pos 4. Terus sepanjang jalan gua mau nanya juga, takut sama si cewek ini. Karena dia kekeh pengen gua tinggal di situ. Tapi alhamdulillahnya kayak dia tuh masih, dia lari bang. Mungkin kalau gua nggak ngebandarin dia untuk lari, gua nggak tahu tuh cewek itu kayak kemana larinya. Udah kata gua jangan lari udah, jalan aja, jalan. Kita nungguin teman-teman yang lain. Jalan lagi pelan. Yang di atas si Ubay manggil, so lu jangan duduk di situ ngalangin. Kata gue, siapa yang duduk, anjing, gue dari tadi jalan. Sedangkan di depan itu ya udah gue doang berdua. Lu jangan di track, udah jalan. Kata gue, ini ngomong sama siapa? Ya udahlah, kata gue, ini orang mungkin yang di belakang lagi kayak cot lagi. Udah, yang ini juga di pos 3, dari atas ke pos 3 tuh, karena gue udah haus banget bang. Udah haus banget itu. Ada tenda 2 di pos 3, ngecamp tenda. Bener-bener anak-anak yang lain pun lihat bang. Otomatis ya udah, gue mikir itu tenda. Kata gue, wait, kita minta dulu air kali ya. Di bawah ada tenda. Di mana so? Di bawah kayaknya kelihatan. Kan kalau masang lampu di dalam tenda kan warna tenda kelihatan dong. Buat tenda. Ya udah ayo katanya. Jalan lagi pelan-pelan. Jarak 10 meter hilang bang. Gua di situ. Gimana ya? Anak-anak udah panik. Ubay nyeletuk. Woi, ngerokok dulu, ngerokok. Biar santai. Nyari suasana lagi lah, biar gak terlalu panik. Nyari suasana. Emang nggak begitu lama di situ. Cuma biar tenang dulu, jangan jalan dulu, jangan. Santai. Si cewek nyeletuk bang. Si cewek yang bisa dikatakan kesurupan mungkin ya. Abang maaf ya, emang lagi rame. Rame apa nih, kata gua. Terus kata dia, tapi tenang, aku jagain. Oke. Kata gue, dijagain nih, kata gua. Ya namanya dijagain, tetap aja namanya di hutan kan, kata gua. Ya udah, kata gua, udah ngerokok aja dulu, ngerokok santai, ngerokok lama, ngopi ya. Jalan yuk, jalan. Si Ubay manggil kan di belakang gua, sok, taduh. Kepala bukan sih? Kepala. Masih baik, kata gua. Yang lain? Iya kayaknya bang. Mereka udah melihat. Gua apa karena gua kebanyakan dosa atau gimana? Gua bener gak ngeliat. Tapi yang bertiga ini bener kan ngeliat. Kepala di atas, di pohon, kayaknya di pohon itu, di pohon. Soalnya mereka ngeliat ke atas, kata gua, di sebelah mana sih? Itu di situ, di dekat pohon. Lu kebanyakan ngelamun kali lu, begituin kan. Tapi tetap sih ini, tenang abang, aku jagain. Ini orang-orang kenapa sih? Udah jalan lagi, sebelum pos 2 mau jalan, nggak mau ngabisin trek, ada lagi yang tuh, ada yang naik lagi. Mana sih si Ubay? Anjing, kenapa lacu? Kata gua, makin aneh anjir, kata gua. Gua udah mikir lagi gimana ini. Udahlah, kata gua, lu kalau ngeliat kayak gitu udah gak usah ngomong.
kataku begitu. Sampai si cewek ini tuh, udah abang mah tenang, aku jagain. Iya gue, lu jagain gue, temen gue yang belakang, kataku. Kataku, udah tuh jalan ayo, jalan. Sampai di pos 2, berhenti di pos 2 ngerokok. Ayo turun, kataku, jalan lanjut. Set turun sini, nanjak, kataku, kok nanjak? Ke pos, balik lagi pos 3 nih, kata gue. Ayo nyari lagi, sini, nanjak. Jalur mana sih anjing? Gue yang linglung, lupa jalur apa gimana ini, kata gue. Gue nyempat dulu lama di situ. Anak-anak pun ada yang nyari muter-muter, gak ketemu. Ya udah santai dulu, santai, kata gue. Tenangin dulu. Gue ngobrol lah, ini jalannya kemana sih, kata gue. Terus dia nyeletuk, abang ingat tadi pas naik gimana? Gue inget lah, dikasih jalan lah sama dia ini. Gua pas dari bawah itu ada pohon gede, ada tulisan pos 2. Otomatis berlawanan dong. Gue nyari pohon gede dulu bang. Terus bangun pohon gede, di situ ada 3 kalau salah. Mana sih tulisan, kata gue. Dengan helm gak ada yang bawa posisi. Wah, kata gue, udah hujan. Depan nih, kata gue, di mana ya? Nah, kata gue, oh ada nih tulisan. Belum gue ngajak yang lain. Gue turun, ini turun. Balik lagi, si cewek itu hilang. Hilang. Wah, kata gue, mana nih? Langsung tuh gue, si Ubay sama ada 1 orang anak Cengkareng yang masih waras, muter dulu. Nyari. Lagi ngelamun bang. Waduh, Kata gue, mana ini? Kata gue, aduh ayo. Kamu ngapain di sini? Aku nungguin kamu. Wah, udah ayo turun. Gak mau. Katanya mau ditemenin, kata. Bang mau ditemenin sama gue, ayo turun dulu. Nganterin teman-teman dulu, nganterin yang lain, baru kita turun. Kata. Ya udah, kan di situ udah posisi ada yang takbiran bang, udah kedengaran tuh dari samar-samar lah, kedengaran. Wah udah deket nih. Udah ada yang takbiran, udah deket ayo. Takbiran apa? Aduh, kata gue, udah ayo pokoknya ke bawah dulu. Gue udah tenang itu karena udah kedengeran yang takbiran. Udah kedengeran, udah agak tenang. Udah ayo turun. Lari turun. Gue kewalahan. Gue tarik dulu, kata gue. Sampai udah dulu, minum. Enggak, kata gue orang nggak ada haus-hausnya dari tadi. Udahlah gue minum, gue nungguin si Ubay juga kan yang lagi mapah lama. Yang lamanya nungguin Ubay karena dia mapah kan. Gue dulu sama dia nanya, di bawah rame enggak? Setahu gue enggak rame kok. Orang nggak ada yang naik, nggak ada orang. Ayo ke bawah dulu. Kalau rame aku kata dia, aku nggak mau kalau rame. Wih, pas mau ke pos 1 papasan sama tim SAR. Tim SAR, gue gak tahu tim SAR dari mana itu. Intinya ternyata mereka dapat laporan. Dapat laporan 6 orang trouble di Puncak Salak. Mereka pikir bukan rombongan gue, karena trouble bahasanya di puncak. Gue tanya, Pak, gak ada lagi, udah ini doang yang naik, gak ada di atas, gak ada orang. Lah ini mah gak trouble. Sempet gue diomelin bang. Gak ada yang trouble ini. Kamu bikin laporan palsu. Lah bukan gue yang bikin laporan. Sedangkan si posisi cewek udah gak nyaman lah. Mungkin Pak salah omongan mungkin, tapi kita bahas di bawah aja. Kita turun dulu. Ini bisa jalan semua. Udah pasti kita turun dulu. Yang kelihatan trouble kan cuma anak Cibinong cewek, karena itu dipapah. Kalau yang ini enggak, dia yang lari. Mereka masih mikir ya cewek ini waras-waras aja. Turun dikit lagi mau pos 1, ya paling 5 meter lah ke pos 1. Orang kelihatan duduk. Udah aku gak mau turun dong. Nah si tim SAR udah langsung teralihkan pandang lah ke situ semua, ke si cewek ini. Aku gak mau turun. Ayo turun lah, kata gue. Enggak, aku nyampe sini aja. Terus gimana, kata gue. Enggak, aku mau turun. Aku minta minum. Ada tim SAR kan, udah ada air. Pak minta minum dulu Pak. Dikasih 1,5 liter. Logikanya orang haus habis gimana sih? Ini habis bang. 1,5 liter. Saat habis minta lagi. Habis. Nah baru dah pandangan tim SAR udah beda dong di situ. Orang saus-sausnya mungkin habis nih. Nah dari situlah langsung terambil hati tim SAR. Oh benar, berarti ini yang trouble.
Emang bener trouble. Di situ ya udah, kata si cewek ini bilang ke gue minta lagi segelas, tapi kamu doain ya, kamu pengen tenang di sini. Wah, gue doain apa? Gue juga panik maksudnya. Mau bilang ke tim SAR yang doain, dia mintanya ke gue. Ya udahlah, gue baca Bismillah doang, Bismillah. Gue lupa di situ. Ya udah nih minum, pingsan dong. Pingsan agak lumayan lama. Gue mikir udah jelek bang. Gue mikirnya si arwah si Sukma si cewek ini gak balik. Gue takutnya kan mitos ya kan. Udah panik bang gue bang. Gak balik lagi nih, mana ya? Dan alhamdulillahnya sadar langsung. Sok gue di mana? Sok kok rame? Lah, tuh gue. Sok ada air gak? Sok gue haus. Dikasih lagi sama tim SAR air. Udah tuh diminum sama dia. Diminum. Udah segelas doang. Orang waras minum segelas doang. Dan dari situ tim SAR itu gue mikir kalau gak salah itu ada 15 orang tim SAR. Ya udahlah segini doang tim SAR. Si cewek ini ditandu, si anak Cibinong ceweknya digendong sama tim SAR, yang lain udah turun. Gue turun bareng sama mungkin ketuanya ya kalau tim SAR ya. Kayak gitu. Gue diinterogasi. Ini kamu naik gunung open trip bukan? Bukan pak, kita tektok bareng kok. Include-nya apa aja? Ini pak masih ada kok include-nya, tektoknya. Dan saya ada bukti bahwa saya tidak bertanggung jawab di luar include ini. Tapi kok kamu berani? Pas gue nunjukin video bahwa ada ucapan gue yang lepas tanggung jawab, langsung si tim SAR bilang, kok kamu berani bertanggung jawab? Pak, yang tanda tangan saya pak. Kalau bukan saya tinggalin pak. Ngomong egoisnya, gue tinggalin. Dan si tim SAR ini masih nanya, si Maksi mana? Si Maksi saya bayar 35. Oh 35? Kan gue gak tahu ya. Emang berapa pak? Si Maksi itu 15 di tahun itu. Kata gue, wah kok 15 pak? Ya udahlah pak, saya udah. Mana lihat karcisnya? Gue nggak ternyata ya 15 apa berapa lupa pokoknya. Pokoknya dari tim SAR tuh 15 ya. Dari si Maksi aja udah kecot tuh. Terus kamu diinstruksiin nggak bahwa kalau naik Salak itu kalau jam 12 yang belum nyampe puncak itu harus turun lagi. Mendingan turun. Karena cuaca Salak itu nggak nentu. Sore pada pasti hujan. Kalau udah hujan pasti kemalaman. Malam tuh bahaya Salak. Enggak pak, gak ada instruksi. Kamu naik jam berapa? Jam 7 pak. Kan biasanya buka jam 8. Kok kamu mau naik jam 7? Kan saya udah ada orang pada base camp. Udah nyalahin ke base camp lah posisi di situ. Gue masih jalan di atas. Gue ditanya, terus itu tadi yang kesurupan dari mana? Dari atas mungkin pak. Orang saya baru sadarnya di pos 4. Maksudnya baru sadar gimana? Kan saya tadinya bukan sama si cewek itu pak. Cuma si cewek itu nyamperin saya ketika udah ketemu. Sambil jalan nyampe base camp. Oren bang, tim SAR itu ada 70. Ambulan udah siap 2. Ambulan 2, mobil SAR yang pick up-nya itu 1. Dan motor udah belasan. Gua kaget bang. Malam takbir posisi soalnya. Malam takbir posisi tim SAR turun 71 apa 70 lah. 71 orang. 71 orang. Wah kaget bang di situ. Laporannya gimana? Kata gue, komunikasi kok bisa turun 70 orang gimana? Itu gue ngelamun bang. Kata gue, aduh gimana ya? Gimana nih bayarnya ya? Gue masih mikir bayar posisi di situ. Karena panik bang. Duit gue gak seberapa. Orang 70 orang. Nyeletuk gue nanya, Pak, ini bayarnya gimana Pak? Bayar apaan kamu? Ya ini buat rekan-rekan bapak. Enggak dibayar. Kita relawan. Saya malah mau nanya, kamu siapa? Lah, maksudnya gimana Pak? Jadi ternyata pas gua ngontek di grup itu dari pos 4 itu dapat sinyal tuh. Dibukalah sama si Gita yang di bawah. Gita karena suara gua mungkin panik, laporan ke base camp. Si Gita bikin laporan ke base camp, di base camp juga gak ada orang ternyata sore itu.
Oke. Udah gak ada orang. Hah? Udah panik lah si Gita ini. Ngabarin temen gua dari SAR Bogor. Oh. SAR Bogor. Terus ngabarin juga ke temen gue yang di Cianjur. Nah, orang Cianjur ini ngabarin juga SAR Cianjur. Dari situlah bertemu lah. Dan mungkin miskom lah. Miskom. Dan alhamdulillahnya SAR Pusat Sukabumi ini tanggap banget. Tanggap respon banget. Kata si Bapak Tim SAR ini, kamu beruntung. Beruntungnya kenapa? Tumben-tumbenan tim saya mau turun ketika malam takbir dan gampang dihubungin. Oke. Biasanya Biasanya nggak segampang itu. Entah itu karena nama kamu banyak dikenal atau emang panggilan hati mereka, saya nggak tahu. Tapi dengan ngumpulin jumlah SAR yang banyak ini, saya nggak perlu lama ngumpulin. Tadi gitu. Waduh, kata gua. Dari SAR itu minta dibawa ke puskesmas. Pak, gak usah lah Pak, yang gue takut duit. Gue bisa. Enggak usah, ayo bawa dulu ke puskesmas. Itu malam takbir. Gue ke puskesmas itu, gue bonceng tim SAR, ada satu bapak-bapak tim SAR. Bawa tim SAR yang si Rega sama orang Cibinong yang ke puskesmas di ambulan. Terus yang cewek yang kesurupan tadi udah bisa jalan bang, satu udah bisa jalan. Oke. Udah bisa jalan. Gue juga nggak terlalu nggak terlalu mikirnya, udah terlalu khawatir, udah bisa jalan, udah normal lagi. Dia ke tempat parkir. Nah, dari sepanjang jalan base camp ke puskesmas, gue ngobrol panjang sama tim SAR, si bapak-bapak ini. Kata bapak-bapak ini, kamu orang mana dek? Tangerang pak. Wih, Tangerang. Santri ya? Hah, santri ya tuh? Enggak pak, bukan. Kenapa pak? Enggak, bahasanya saya selama evakuasi yang kesurupan di Gunung Salak gak pernah mau diajak turun. Seminimal-minimalnya sesajen, kata dia. Bahasanya minta timbal balik lah. Kamu dengan mudah merayu, ngajak ngobrol dan diajak turun dan mau. Gak ada timbal balik buat dia. Cuma karena kamu baik di gunung, ya gak tahu mungkin pak itu lah. Saya emang lagi beruntung aja kali pak. Enggak, saya masih penasaran tuh kamu sebenarnya siapa. Enggak pak, gak usah pak, gak usah. Emang di situ gue masih apaan sih, orang lagi kebetulan aja kali pak. Tapi dia masih kekeh, masih nyari tahu. Kayak ya udah gini aja. Kamu kalau mau ke Salak ngabarin saya. Salak itu kalau nggak salah 13 puncak ya. 13. Kamu tamatin Salak. Kamu tuh gak di blacklist. Kamu tamatin Salak. Saya masih penasaran. Kata tim SAR. Tim SAR. Ini ketuanya langsung atau? Kayaknya bawaan tapi udah tua. Soalnya secara dia bilang dia sebelum kejadian Sukhoi dia sering evakuasi Salak. Makanya dia tahu betul ketika evakuasi yang mungkin kesurupan dibilangnya itu kamu diajak turun. Baru kali ini saya lihat orang kesurupan mau diajak turun. Dan lu disaranin untuk namatin Salak dan mungkin buat ziarah juga kan di puncaknya ada beberapa makam juga buat ziarah. Insya Allah pak. Sampai situ udah balik ke base camp. Base camp itu beres kelar jam 2 malam. Jam 2 malam gue baru lihat jam di situ. Udah malam juga. Gue dari tadi jam berapa? Kata gue gimana besok sholat Idul Adha. Gue mikirin gitu aja. Gue nelpon ke abang gue, ke abang atau ke siapa lupa gue, pokoknya ngabarin orang rumah lah gue. Gue besok sholat Id di Bogor. Gue ngabarinnya gitu. Gue gak ngabarin bahwa gue habis kejadian kayak gitu. Gue gak mau bikin orang rumah panik. Gue bilang besok gue sholat Id di Bogor. Bilanginnya ke orang rumah. Nah kelar gue mah. Gue nanya yang anak-anak yang lain, lu mau sholat Id gak? Kalau mau balik. Nah rombongan yang lain udah pada balik. Oke, sebagian udah balik. Si Gita juga balik, yang lain. Gue di situ dulu. Di situ gue tidur. Pas bangun udah rame abis sholat Id ngumpul di situ. Di situ ternyata warga-warga situ juga bahasanya ngomong ke gue gini, Jang ulah naik lamun kapetingan mah ulah dipaksakan. Apa tuh? Jadi kayak lo kalau mau naik jangan kemalaman, jangan maksain, mendingan turun lagi, jangan sampai sore. Kata gue, emang kenapa bu? Ya dari dulu emang kayak gitu ternyata. Gue baru tahu. Ternyata banyak kasus. Banyak kasus, cuma emang di base camp itu
nggak mungkin SOP-nya kayak di base camp di Cimlati itu dulu pas gue naik malam itu kan gue di base camp pas naik itu emang nggak ada orang, malam nggak ada orang. Setahu gue kan di base camp banyak orang, itu sepi. Nah entah SOP-nya atau emang gimana gue nggak tahu. Dan si ibu-ibu itu bilang gitu, emang kalau mau naik lagi ke sini diusahain sebelum zuhur kamu udah harus ada di puncak kalau mau nyampe puncak. Oke. Tapi kalau emang nggak mau, ya udah jangan maksain. Yeah. Kalau bisa jarah dulu, jarah. Nah, masalah jarah ini, kalau gue pribadi bang, gue jarah dulu karena ada makam. Gue nggak tahu yang lain, entah itu nyelonong aja atau gimana. Gue percaya mistis itu ada. Gue gak percaya setan itu bakal bikin orang tersesat. Gue gak percaya itu. Setidaknya gue menghargai adat di situ. Yeah. Nah, posisinya kalau gue kan menghargai ini, tapi kan gue bawa orang-orang di belakang. Gue gak tahu orang-orang di belakang gue kayak gimana. Dari situ gue mikir, ya udahlah, gue naik gunung sendiri aja.